الحمد لله الحمد لله الذي جمعنا في هذا المكان بالسلامة والعافية من كل بلية. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكريم ومجد على سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وأفضل النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال أيضا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم وهو أصدق القائلين. Yang sama-sama ulun hormati, ulun muliakan, alim ulama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu, hadirin wal hadirat, segenap takmir Masjid Nurul Iman, juga panitia pelaksana, buhan Mamarina, Acil, buhan sepupu, buhan tengah, yang ulun kada kawa menyambati ngaran, ulun sambati masing-masing maghrib ari. Cuma kada mengurangi rasa hormat ulun dengan pian seberataan. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini mengundang rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Inya Pak ay amun ridho datang, Allah taala tu meridhoi kita, rahmat Allah tu turun di tengah-tengah kita kayak ini. Kada bulik kita dari masjid ni, melainkan Allah sudah ampuni dosa dan kesalahan kita. Buhan pian tadi bakelotok dari sulung lah. Kelotok kata dia kelotok. Nah, belum turun lagi hanya muruk sandal, diampuni dah dosa dan kesalahan kita juga bapak-bapak anak bulik tadi kan. Nah, anak bulik dari masjid ni, nah Allah meridhai kita, Allah menurunkan rahmat dengan sama-sama kita mengadakan peringatan Maulid dengan berkat Rasulullah. Insyaallah dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau di kota Pak, di tengah orang rami, orang mengadakan Maulid rami biasa, enggak ada orang sugih. Ya kalau banyak duit, ada duit kena nukar nyaman pasar parak. Yang luar biasanya tuh baik di kampung awak nih, nah jauh dari kota, jauh dari pasar, senonoh ada duit nukar jauh. Ada bendanya kena duit kita tapi ada, enggak ada orang enggak tapi ada, bang tapi banyak. Wajar aja kan, tapi mampu mengadakan Maulid, mampu memeriahkan peringatan Maulid, ini luar biasa. Ini menjadi pusat perhatian pandangan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang yang ikut serta mengadakan Maulid itu pahalanya ganal dia. Ganal pahalanya. Mana melihat kau aja. Kayak itu panggisahnya ganal pahalanya. Pahalanya jara Nabi, man a'zama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Siapa aja yang yang ikut andil, tahu ke andil, ikut bagian, membantu, maksudnya membantu peringatan Maulid. Misalnya yang mampu ada duit menyumbang, kada kawa banyak sedikit, kada kawa sedikit banyak. Inya kada kawa banyak sedikit tuh bahasa orang pemalar. Diganti bahasa yang tahu kada kawa sedikit banyak dinto. Ini kada kita ni menyumbang kada kawa banyak sedikit barang ya. Diserendak sedikit mari. Jadi orang umpat ni lah, siapa yang umpat mengagungkan kelahiran goja Nabi, umpat membesarkan memeriahkan hari kelahiran goja Nabi, kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Nih ja Nabi, aku kena menolongi. Kalau sudah mendapat pertolongan Nabi itu selamat hidup. Kita nih Bu Aimun hendak selamat gara-gara amal jauh, benar jauh. Kada percaya, coba kita hitung diri kita, jangan nyambet orang. Kita seorang 24 jam tuh kalau kita coba kita nih sekali berhitung, berhitung 24 jam nih dibagi waktu guring berapa jam, waktu begawi berapa jam, waktu nyambat orang berapa jam, waktu berkukutuan berapa jam. Kira-kira 24 jam tuh banyak beribadah kah, atau banyak menyambat orang kah, atau banyak mengagawi gawian sia-sia? Pasti sudah kadepian ulun seorang aja banyak gawian sia-sia aja daripada orang beribadah kada sama orang bahari.
Orang bahari seminggu ada yang hatam Quran. Tuha orangnya hatam Quran. Awak bang, mana ada seumuran gak ada ngaji. Senonoh ngaji bulan puasa bener. Tah mati cari Quran. Hibak nanti cacak Quran. Mana aja Quran korek itu aja. Tuh aja di atas lemari itu. Sejari debu. Kada dibaca. Biar nukar di Makkah, tapi kada dibaca. Orang bahari Quran buruk, rabit ha pulang. Tapi orang dibaca terus. Pun seorang itu yang diagakkan. Quran pun aja bukan dia nukar di Makkah aja. Biar di Makkah mung kada dibaca. Apa gunanya? Tasbih kena nukar di Banjar aja. Apa gunanya mun digantung aja dinding. Itu kan ada gunanya. Iya tuh benda tuh dibaca, diamalkan, itu yang iya. Nah jadi kita nih mau hendak berhitung-hitung baik untuk amalan jauh. Apalagi mohon maaf kita yang begawi lah. Kita yang begawi nih. Kita jujur aja kada nyambat orang. Aku kada nyambat buhan bian, nyambat ulun. Ulun ini banyak di jalan gawean warung makan. Jadi kita nih mau hendak selamat gara-gara amal jauh Pak. Apalagi buhan pian yang begawi. Kena jam 4 jam 5 subuh tulakan ke sawit ya lah. Tulakan ke sawit bawa dodos, bawa racun macam-macam bulikannya kamarian. Kadang-kadang juhur kada sembahyang, asar kada sembahyang. Nah, kayak itu tuh. Kita nih sadar aja kita nih banyak lalai. Kita nih banyak lalai. Lalu kita hendak salamatunya apa yang diharapkan? Hendak amalan sembahyang, karena tapi penyembahyang juga sunono penyembahyang riak pulang. Bersedekah biasanya apa yang diandalkan sedekah? Orang maulid ya kada hendak menyumbang. Sudah kada nyumbang nyambati orang ha pulang. Jar bahasa kita nyamannya ditapak ni muntung. Itu bahasa. Ya, orang mun kada menyumbang tu jangan banyak pepandir, beda diam. Ini sudah kada nyumbang nyambat orang. Bencinya aku jadiin buhan ngan tu aja. Ya apa-apa dibenci kan. Orang madakan maulid benci. Coba jangan kayak itu montong, jangan tapi lantai. Pamun ketujuh makan gangan keladi. Lalu gatel montong. Lalu gatel montong tuh pandir terus. Bepandir aja ke lantih baca selawat bagus. Ini lantih nyambat orang terus gawian. Dari bahari pemetan lahir nyambat orang sampai mati. Nah, jadi kita ini mau hendak selamat gara-gara amal sembahyang itu jauh. Harapan kita apa? Harapan kita tuh syafaat pertolongan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak Pak kisah orang yang diselamatkan Nabi. Banyak orang yang dapat hanya bersalawat sekali itu dapat pertolongan Nabi banyak. Ada seorang pemuda ini bersalawat seumur hidup sekali juga. Pembila aja. Ya 4 orang kayak ini nah. Pian dari ya Nabi salam tak 4 di situ. Sekali itu juga. Ujar bahasa kita tuh sekali kuntat itu juga. Habis itu dia lagi. Habis itu katanya parlu lagi itulah. Itu terpaksa bener ya tuh. Lalu mati orang kan mati. Pas mati ditimbang amal baik amal buruk. Orang masing-masing sudah dipanggil ditimbang. Bahari di akhirat tuh ada yang yaumil mizan namanya, nimbang amal baik amal buruk. Amun sebelah kiri berarti neraka, amun sebelah kanan berarti surga. Pas giliran inya dipanggil kulir bergerak. Bapak ada kulir, nyata sudah sebelah kiri, neraka aja kulir. Sembahyang ada sembahyang. Pokoknya dia malaikat di bahasa kita, ayo ancapi jalan. Begak mat inya mil menangis kasihan. Pas ditimbang mancungit sebelah kiri. Nah, dia malaikat. Neraka kau nih. Makinnya nya menangis kasihan. Lalu ada orang ini lalu berjubah mengambil secari kertas dimasukkan di dalam dacing yang sebelah kanan, maka yang asalnya barat sebelah kiri tak junggit pulang dacing di sebelah kanan. Nah ya malaikat nyapa dacingnya ini rusak kan belapur dan Allah Ta'ala ya Allah ya kami hanya sekali ini dacing rusak. Jadi ya Allah Ta'ala kenapa mikir maka rusak orang nih hamba engkau nih Allah Ta'ala kami timbang sudah nyata tadi kami melihat sebelah kiri tajunggit tapi ada yang membuat di kertas lalu berbelok pulang sebelah kanan. Oh ya Allah Ta'ala coba bang lihat dalam kertas itu nyapa sekali dilihat napa batulisan Allahumma sholli ala sayyidina yang ma'andak itu Nabi. Lalu ujar malaikat, apa maka Nabi ini memberi pertolongan dengan pemuda ini? Ujar Nabi, inya suah bersalawat seumur hidup ya sekali kuntat entah deh. Selamat.
Nah, mudah-mudahan kita duduk di ini nah. Kita pengajian setiap hari kada, nuntut ilmu setiap hari kada mungkin, memondok kada mungkin. Sudah kai-kai cucu sekeliling pinggang kada mungkin kita mondok. Nah, acara setahun sekali ini tulak barang. Duduk di situ, siapa situ? Ada rahmat Allah, lalu Allah ampuni dosa. Nabi menolongi kita di padang mahsyar, Nabi menolongi kita di yaumil mizan. Selamat kita di surga bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kayak itu intinya, jangan malu. Ini ada orang di kampung tuh kadang, jangan memaulitan orang undangan selamatan ya malu. Ayo je orang tolak situ, hih je malu, aku aja malu. Padahal diberi bantes, malu. Nyapa maka malu. Orang kada orang nyuruh juga baca doa. Duduk kerang buncuk ranai. Kada aja kada tapi bisa bacaan ya. Tahunya la ilaha illallah gitu. Kada apa-apa juga lain seorang juga baca doa. Ini malu. Disuruh orang malu. Nah, disitulah kadang kita nih jauh kita nih hendak berkumpul-kumpul untuk kebaikan untuk malu. Nah, jadi kita peringatan Maulid nih boy, di mana aja ulun berpesan. Di manakah? Adanya tunggal di pulau nih, di Solong kah di manakah? Di manakah? Mau ada tuh tadangar orang mak undang tuh laki. Nyapa pang uyuhnya bayar duduk. Orang ceramah locok tetawa, haus sedikit minum, ada wadai makan, ada labihan bawa mantuk. Tahu ke mantuk gara? Mantuk tuh bulik gara. Itu bahasa Inggris gara. Karena aku nih bisa bahasa mantuk. Ada lagi orang di kampung nih nyambat bahasa entah. Ada kah Bejom? Ada lagi. Yang ada pulang bulik itu aja. Coba dipakai bahasa tuh mantuk. Nah, jadi duduk satu mat di majelis nih, pian pahalanya tahu kah? Lebih baik daripada orang sembahyang 1000 rakaat sembahyang sunnah, lebih ganal pahala pian duduk di majelis mendengarkan ilmu agama. 1000 rakaat, siapa hakun sembahyang 1000 rakaat? Pian sembahyang 1000 rakaat. Iya guru jangan 1000 rakaat. Ya aku sembahyang tarawih itu gin imam lalai menyumpah aku buliknya. Aku sanggup jamun imam gitu aja. 20 rakaat aja, apalagi 1000 rakaat. Kada sanggup kita duduk di sini, pahalanya ganal daripada orang sembahyang 1000 rakaat. Apanya uyuhnya? Palut karena diberi orang makan, ya Allah. Jadi untung jangan pina koler tulakan. Orang rami badan, iya kada mau tertulak. Berdiam kada mau tolak, rugi kita. Nah, peringatan Maulid kita kada tolak, meramikan barang kita tanah. Nah, jadi buat sedikit berkisah kita masalah lahir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu lahir tanggal 12 Rabiul Awal. Diingat-ingatakan, boy. Jangan kada ingat. Jangan lahir artis saja hafal. Mun segala Lesti hafal. Lesti tahampas tahu. Aku kada habar aja nyapa aja. Selesti aja telampak Selesti tahampas di anu aja di WC aja. Siapa aja mah hampas si biler gitu pang ya. Biler-biler berkanalan. Tegak orang kanal parah menyisahkan artis. Mungol. Lalu aja viral dia nyanyi yang titip cintaku gitu aja. Bah sampai ke lagu-lagu hafal. Ini mulai takut nih orang siapa aja Abah Nabi Muhammad tanganga. Apa ganangan artis unya kada kenal dan seorang behemat mandirkan inya. Kasihan aja Selesti gitu aja. Apa nih kasihannya? Orang banyak berduit, awak sang mati cari duit. Pebungulan apa? Mendingan nih artis, duit orang bermiliar-miliar. Selesti habis tahampas gebunnya ke Makkah. Awaknya pada ungot-ungot nunggu sawit di bandara. La Allah ya Rasulullah. Sekali-sekali kita tuh mengingat sejarah perjalanan Nabi, jangan perjalanan artis, harus diingatkan lah perjalanan Nabi. Nyaman anak tuh dikisahkan tuh Nabi. Nah, kita orang tua kita bahari kala yang dikisahkan bagus, yang dikisahkan ulun ingat bahari lagi halus tuh kawitan tuh mengisahkan bahari ada Sayyidina Ali, kisah apa Ali Napiyah bahari itu dikisahkan orang.
hendak guring kena disairkan sair kubur orang bahari lain kita wayah ini panggere-gere pergaulan tadi bang ayun anak kena menyanyi dangdut anggar tapi jelas tuh bara-bara bere-bere bara-bara apa-apa bara-bara biri-biri sambungi sapi-sapi kambing-kambing gitu apa manfaatnya nyanyikan tuh yang bagus-bagus yang mengingatkan anak tuh dengan Nabi dengan keluarga Nabi lalu kita mengadakan peringatan maulid nih Pak supaya tahu kita sejarah kisah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi pada subuh Senin ini lahir Nabi kita Muhammad. Nabi itu lahir kadinya sama apa dengan awak. Nabi itu lahir seluruh alam nih semuaan gembira ketujuh sampai binatangnya ketujuh tuh tepian baca maulid habsi tadi ada kala wa kullu dabbatin li quraisyin nataqat bi fasihil ibarah seluruh binatang ternak orang Quraisy pas Nabi lahir tuh kada lagi bahasa binatang semuanya bapandir apa aja bahasa binatang qad ulidan nabiyul muntazar sungguh nabi sungguh telah datang nabi yang kami tunggu-tunggui selama ini binatang dia ketujuh menyambut kelahiran Nabi mustahil kita umat Nabi ini kada ketujuh kalahwan sapi berarti sapi aja ketujuh kita kada ketujuh jakuler aku jaba dan maulid ngente aja hujung-hujungnya kena pintaan pulang aja makanya umat Nabi janya menit takuni aja orang tuh kau hendak gak masuk surga paling dulu pada hendak masuk surga tapi disuruh menyumbang ada mau nangi uyuh simpan orang pemalaran ya mau kawa usir aja dari kampung orang pemalaran orang pemalar tuh pian kira harapan masuk surga tuh batulisan anti haramun likulli bakhil dia surga aku diharamkan bagi orang yang pemalar haram hukumnya ada mau surga kenapa aja maka kada batulisan aku diharamkan bagi orang meninggalkan sembahyang ada tapi diharamkan bagi orang yang bakhil karena biasanya si bakhil ini bisa mati su'ul khatimah biarnya apa ibadah tuh hati-hati kita makanya jar iblis aku aja katujuh dengan orang pak ibadah aku ketujuh jar iblis tapi pemalar dan jar iblis aku kada ketujuh orang ahli maksiat tapi pemurah kan terbalik seharusnya Nabi itu seharusnya iblis itu kada ketujuh dengan orang beribadah ini kada aja iblis aku paling ketujuh dengan orang ibadah tapi nya pemalar dan aku paling benci dengan orang ahli maksiat tapi nya pemurah tahulah alasannya karena ujar iblis orang ahli maksiat tapi nya pemurah benar pemurah segala-galanya ringan tangan ada ringan tangan nempiling orang lah ringan tangan membantu orang ada orang kesusahan ditolong ada duit sedikit menyumbang aku ketujuh walaupun aku kada suka aja walaupun maksiat ya iblis karena apabila orang tu ahli maksiat tapi pemurah boleh jadi dengan sebab kepemurahan tu Allah ridho dengan inya waktu hendak mati Allah berikan hatinya Allah bolakkan hatinya menjadi orang taat sehingga matinya beriman kepada Allah Ta'ala husnul khatimah inya. Adapun orang yang ahli ibadah tadi sembahyang unggang-unggit sembahyang pokoknya sana tapi pemalaran orang satu kelak Allah murka dengan inya Allah bulakkan hatinya yang asalnya maksiat yang asalnya taat menjadi maksiat sehingga matinya tadi su'ul khatimah mati kada beriman naudzubillah summa naudzubillah nah itu jadi Nabi kita Muhammad tuh lahir gembira orang berataan si Abu Lahab ngintupian 4 arai juga. Tahu Kak Abu Lahab? Abu Lahab tuh paman Nabi yang kada beriman man Nabi. Tapi waktu Nabi lahir, Abu Lahab tuh saking arainya Pak, sampai memerdekakan budak sahayanya. Saking arainya melihat Nabi lahir. Nah, tatkala inya arai mendengar Nabi lahir, si Abu Lahab ini apabila seminggu sekali lah hari Senin, setiap hari Senin kada disiksa. Allah Ta'ala malaikat ampih mukuli jangan dipukuli lagi kalau hari Senin jangan dipukuli habis hari Senin pukuli pulang apa aja malaikat inya pernah gembira menyambut lahir Nabi Muhammad sehari itu kalau Abu Lahab kada beriman dengan Nabi
gembira menyambut Nabi, dapat ampunan dari Allah setiap hari Senin. Bayangkan kita yang beriman dengan Nabi, percaya kita dengan Nabi, umpat agama Nabi, mustahil kita hari ini berkumpul menggembirakan hati kita menyambut bulan kelahiran Nabi. Insya Allah selamat kita dunia wal akhirat. Bapak Ibu hadirin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, lahir Nabi, dilihat fisik Nabi kada sama wan kita, jauh kada sama. Dilihat bacahaya, bacahaya bentuk tubuh Nabi ini bacahaya. Dilihat pulang ulida maktunan makhulan maktu asurah, Nabi itu sudah basunat, pusat putus berdahulu. Kada samaan kita, kita tali pusat ada yang seminggunya putus. Takut dengan bidan, apa aja anak pun maka seminggu putus kada putus pusat nih. Ya bidan biasanya dungil anak itu. Maktu asurah pusatnya putus berdahulu. Makhulan bacalak mata, makanya disunahkan calak mata boleh disunahkan karena tahu mana Nabi itu calak matanya permanen, bawaan lahir sudah. Maktunan sudah basunat. Itulah kemuliaan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulia Nabi kita Muhammad diganalkan oleh seorang janda yang bernama Siti Aminah Zuhriyah. Karena 2 bulan aja kawin, mati laki. Jadi diganalkan anak tuh sarungan, mengganalkan sampai umur 6 tahun wafat Mama Sidin, meninggal pulang nang mama. 2 tahun berdiam dengan Kai, lagi sayang Kai, lagi manja Nabi umur 6 tahun sampai 8 tahun dengan kakek, meninggal pulang kakek Sidin yang bernama Abdul Muthalib, berpindah pulang dengan paman. Perjuangan penderitaan Nabi itu ya Allah, latim piatu lah, berpindah ke situ, berpindah ke sini, pindah ke situ, pindah ke sini. Lagi halus sudah begawi. Siapa yang madahkan Nabi kada begawi? Nabi lagi halus tubuhnya sudah mencari, memberi makan binatang ternak, kambing orang-orang Mekah. Itu Nabi 8 tahun sudah diajarin oleh paman Sidin membawa berdagang ke negeri Syam. Jadi Nabi itu paling orang yang paling harat begawi. Jadi kita nih begawi ya juga. Jangan hayalan tinggi, enak jadi orang sugih, tapi kada begawi. Mahayal 2 laki bini. Abahnya aja. Cocok selaki ini bungol juga. Tanah kita yang di pulau tu aja, kena kita tabes aja. Hiih aja laki. Mbah dia mau ditabes, mbah mau aja. Cucol aja. Habis dicucol mbah aja si bungol aja. Habis dicucol aja hanya kita hambur waluh aja. Banyak kama hambur, banyak ya 5-6 ribu tuh amah aja. Orang mahayal, kita bisa sedikit nyambet. Kena aja mau dihambur abahnya subur aja waluh kita tuh aja. Dahal tanah belum betebes lagi. Aja munnya tumbuh aja kena bebutir aja. Kadang lawas bebutir aja kena bepantil aja. Kadang lawas bepantil ganal waluh aja. 5 kilo seigi aja. Kemana aja menjual aja laki. Jual di benua aja. Berapa waluh wayah ini aja? 5 ribu aja. Berapa dapat ya? Kalikan aja mau sebiji 5 kilo aja, kalikan 1000 biji, dapat lah aja 20 ton ya. Banyaknya jana laki. Tah aja berapa duitnya? Cukup aja nukar motor. Nah, nukar motor pulang. Makin aja kita nukar motor. Motor apa abahnya aja? Motor Beat. Anak mendengar sebelah kamar. Aku 4 emak aja menukar motor. Jauh banyak. Mun motor hanyar tuh kada kawan eki berdua. Kade aja anak. Ulun 4 aja. Tangkaran jangan aja mamanya kawan aja. Dia orang kada kawa berdua. Kade aja anak. Aku 4. Dotong situ mahambet ke anak. Takut jana aja. Kau ini tangkaran aja. Jangankan motor. Tanahnya gin belum batabes lagi. Itu gawian orang mahayal. Jadi kita nih kalau berencana boleh sambil begawi. Nah, berikhtiar kita, Allah menentukan keputusannya. Jadi Nabi itu begawi sejak kecil sudah mulai begawi Nabi kita Muhammad sampai Nabi umur 25. Mendengarlah pian Siti Khadijah. Tahukah Khadijah? Istri Nabi yang pertama, seorang janda umur 40 tapi paruna. Mun 40 wayah ini mana pang ada peruna lagi. apalagi hari-hari di sawit. Akhirnya tak kerucut. Amun Khadijah tuh paruna. Maka muha paruna, ahlak paruna. Ada kita nih ya Allah hai. Muha kada paruna, ahlak kada paruna. Muha kada bagus, muntung labih.
Kalau Khadijah nih kada tahu lagi kisah dikisahkan tuh bungasnya bah kada kau dikisahkan lagi walaupun umur 40 tapi paruna mendengarlah ada dikisahkan ada seorang pemuda yang bergelar Al-Amin, orang yang paling dipercaya kada bisa berdusta. Ujar Khadijah menyambat Maisarah pembantu, sampaikan pang kajakan namanya Muhammad Al-Amin, mau kaja membawa dagangan kone aja menjualkan. Sampaikan mau Nabi, dibawa Nabi ke negeri Syam, memakai kendaraan onta boy, banyak membawa dagangan, dikawani oleh Maisarah. Maisarah ni lain Nabi binian, lalaki bahari menuai ini Maisarah bibinian. Halo, aim apa aja Nabi dikawani bibinian ya, lalaki. Lalu pian Maisarah tu melihat keajaiban yang mana onta itu tunduk patuh dan perjalanannya pian laju. Awal yang selalu menaungi Nabi karena suah kepanasan Nabi. Sampai ke negeri Syam, dagangan setumat saja habis. Dan dagang Nabi kalau sama kita, Nabi itu padahkannya modalnya. Berapa ini je orang? Modalnya 5.000 je aja sidin. Sarahmu anak melebihi berapa? Yang anehnya orang mendengar melebihi 2 berlipat-lipat. Kawak aja guru ulun mau umpati ha anak berdagang, enggak ada gulung tikar. Itu khusus ya untuk Nabi aja. Kita kan kawa mau umpati. Kalau abu jualan baju, nah aja kunung ni modalnya ni je 35 mah di ster kene. Sarah buhanmu aja melebihi berapa? Paling gancang 1.000 nya manoe. Itu gin berhutang. Sama aja habis juga modal. Nabi kada padahkan saya itu bayar orang berlipat-lipat. Untung banyak Nabi berbeli bulik tuh. Senang Khadijah melihat dagangan banyak habis. Lalu jatuh cinta, lalu hendak melamar Nabi. Ujar Nabi, sampaikan pang aku hendak melamar Muhammad, maukah dengan aku? Sampaikan ya Muhammad. Dan ada orang hendak nganbian kayak apa? Ujar Nabi, aku nih orang kada mampu. Cuma aku kena aja Nabi, tetap aja musyawarah dengan paman-pamanku. Yaitu dimusyawarahkan, ringkas kata kawinlah Nabi Muhammad SAW dengan Siti Khadijah. Khadijah berumur 40, Nabi berumur 25 tahun. Nah disitulah Nabi itu mulai nyaman mensiarkan agama. Kenapa? Khadijah yang membantu. Seorang perempuan bangsawan yang kaya, dihormati, terkenal di kota Mekah. Sepertiga kota Mekah kekayaan Khadijah. Mana sugih, mana bungas, membela pulang wan laki. Dijelaskan dalam manaqib Khadijah tuh, apabila Nabi dipuji, dihina, Khadijah yang memuji. Apabila ada orang nak menyakiti, Khadijah yang di muka. Nyamannya dapat bini kayak ini. Ada kita nih Pak terbalik bini. Kita dihina orang di kampung, bini 4 juga nyambet. Coba kita bahasa sadu dan bini. Aku nih bau mamo aja di kampung, di kampungan madahkan orang kulir. Dasar kulir aja bini. Bangsat saja menjadi laki. Orang buaimun orang nyambat laki dilawankan. Kenapa guru je melawankan di sirkulir? Lingkor je kayak sawah. Buruku harat ya. Pantas aja aku bahari hendak kawin dia bermimpi. Mimpi apa aja? Mimpi lilit ular aja. Sekali aja tadung sawah. Yang ini orangnya aja. Janang laki sama aja aku bahari hendak kawin. Mimpi dipatuk tadung ya. Tadung kobra aja menyambur ya kau nih pemamayan. Cocok sawah dan kobra, cocok kah? Sekung koler, sekung penyamamayan. Hari-hari bakal lagi panci termasuk berumahan. Jadi dia jemunungnya gawian. Amun Khadijah tuh pian lah. Amun Khadijah tuh ya Allah rumah tangga Khadijah tuh Nabi ke Gua Hira. Nabi itu Gua Hira. Pian perjalanan Gua Hira tuh belum ada akses jalan lagi, naik ke batu. Nih yang suah umrah tahu. Kayak apa? Nabi mahalwat di sana yang mengantari makanan Khadijah. Sanggupnya mengantari makanan bini itu sanggup. Kita jangan mengantari makanan. Salah sedikit kita begawi kada dimasakannya. Mana aja mau jalok. Jangan belaukan hari ini aja. Mun begawi kayak itu aja. Nah, jangan kita dengan laki kasihan laki. Laki ini mun dimamai bisa hang. Tahu kah hang? Hang itu alias babumulan. Lalu begawi itu kada tapi karuan. Laki mah iwak, mamai je nya hendak tulak. Ada harapan dapat.
Bapak hendak dapat malanggut je nya di bawah pohon rangas hendak. Malanggut nya. Mana nya mewak kade. Napa aja kawan? Kade aja bini ku tuh nyapa aja kayak malampir kayak ini aja. Ada kawasan sedikit bemamai aja terus aja. Nah jadi baik lalu diserahkan harta tuh sebagian barataan kada terkecuali sampai habis harta Khadijah. Sampai Khadijah tuh susah, sampai orang kada menghormati lagi, dikucilkan. Bahkan pakaian Khadijah tuh bertambal-tambal bajunya tuh. Orang asalnya sugih susah jadinya. Kenapa? Habis hartanya aja ya Rasulullah, pakai aja harta ulun, partai aja untuk syiarkan agama Allah. Silahkan habiskan. Pernah suatu ketika Nabi datang ke uyuhan berabah di tampah Khadijah. Nah romantisnya Nabi bae. Suah kalaki berabah di tampah. Ada harapan. Baparakin sikutnya. Nyane ke itu pang kita nemen lagi hanyar kawin maka uma-uma ai sayangnya sambatan gin sayang menyayang. Si ikung bading, si ikung bakakak, si ikung bading, si ikung babang. Mun sudah mulai 4 tahun, 5 tahun lain pulang saya sambatan. Anak Oto panggilnya mana abah Oto aja. Alahai ada lagi kemesraan dalam rumah tangga. Mbah hari lagi hanya kawin umma gincu 4-5 lapis. Apa pupur 5 inci tabelnya. Ama katiak harum. Amun sudah baanak becucu la alahai. Kada bepupur lagi, bepupur pupur biji, pupur tanah ngono, marepang moha. Beupeun mencium jalaki. Tegak cium tanah kuburan. jadi baik kadida lagi keromantisan di dalam rumah tangga, kadida lagi nang laki kena baunya bau minyak kapak, nang bini bau minyak kayu putih, sikung sakit parut, sikung sakit kepala. amun bahari harum lagi anak seikung uma minyak harum. Alah mun sudah bercucu tiap malam bau minyak kapak. Tiap malam bekaruk. Bapak mencium sangar hidung. Nah jadi kadide lagi keromantisan dalam dede lagi romantisan rumah tangga. Ya aur bakalahi hatarusi bakalahi kena kada pasal kada bakalahi kena permasalahan sepelenya remote gara-gara remote bakalahi sikung hendak RCTI sikung hendak Indosiar pacah remote cucu tengah melihat gawian kai sampai itu masih aja bakalahi jangan baik. Jadi rumah tangga Khadijah tuh setelah Nabi berabah di tampaha teguring Nabi di dalam guring Nabi Khadijah menangis jatuhlah air mata karena pipi Khadijah, Nabi kita Muhammad terbangun Nabi jangan Nabi bahasa kita mapa kau menangis kau menyesal kau kawin dengan aku jangan Nabi dulu kau sugih dulu kau dihormati wah ini lagi yang menghormati duitmu habis kupakai untuk syiar kau menyesal kau wahai Khadijah nyapa jar Khadijah ya Rasulullah demi Allah tidak ada penyesalan apa yang sudah kukorbankan untukmu yang ku sesalkan yang ku tangiskan ya Rasulullah busia aku nih ya Rasulullah mati isu siapa lagi yang merawat pian siapa lagi yang menggaduh pian siapa lagi yang menolongi pian yang membantu pian yang ku tangiskan tuh itu ya Rasulullah. Lalu Khadijah berpesan andai kata tulang belulang tuh payu dijual wahai Rasulullah yang duitnya bisa dipakai untuk syiar agama gali aja kubur ulun ridho ambil aja tulang belulang ulun jual. Andai kata tulang belulang tuh kawa dipakai untuk perahu menyeberang untuk menyebar agamamu gali aja kubur ulun tuh pian bawa jadikan rakit ulun ridho ya Rasulullah. Pantas Khadijah nih dapat salam langsung dari Allah Subhanahu wa taala dijamin surganya Allah Subhanahu wa taala. Sayangnya dengan Nabi itu luar biasa. Ayo jangankan duit nyawa ditaruhkan bini kita baik dah harapan bari aja duit hari ini 500.000 jangan coba-coba anak ngambil pulang sari mana ya duit mamo hari teh anak nukar mun memberi ambil tuh priam bari meraju lalu laki itu bakal mengaramput gawian enggak itu aja laki kerkupar lu memberi semua duit aku setengah mati aja mendodos sawit awak nak beruku kada memberi lalu laki itu mematak duit lalu pian kena tuh asik batatapas dapat karang sepatu dapat karang kaos duitnya pang ini abahmu duit sial aja bapak mapa maka sial tetamu kau tuh pang
Jadi boy, laki itu nya mengaramput tuh gara-gara terpaksa biasanya. Pian tuh panggarang-garang bemamai terus. Lalu laki itu mengaramput. Nah jadi kita di dalam rumah tangga tuh bagus-bagus kita umpati rumah tangga baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, lu nikah tapi kawal awas. Jauh perjalanan nih pulang. Habis nikah Pembuang Hulu, besok ke Palangkaraya, nah, besok ke Buntok, lanjut pulang ke Samarinda. Jauh, adanya jauh-jauh. Parak Makkah sana sudah. Parak Makkah berapa jam ada? Ke Banjaran tuh 15 jam. Kecuali ilmu menghandapkan jalan. Berapa jam ilmu menghandapkan jalan? Guring. Jadi 2 kali guring sampai. Supir mah nak mati nyupir. Yang terakhir boy, peringatan Maulid ini kita ambil contoh apa yang sudah disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi napa didik anak, istri, keluarga kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, didik dari halus beilmu. Kita tuh boy kada dilarang kada bercari harta, silahkan. Anak begawi disuruh. Tapi jangan sampai kada ingat kita dengan anak cucu kita. Karena anak tu amanah dipertanggungjawabkan kena di hadapan Allah. Kada sedikit orang yang asalnya di surga masuk ke neraka gara-gara anak. Kada sedikit orang yang asalnya di neraka dengan diisi anak yang soleh, diambilinya kita di neraka masuk ke dalam surga. Maka dari itu didik dari lagi halus, lajari mengaji. Mau ada TPA antar. Aku guru aja kada bisa melajari anak. Jangankan alif bongkok, alif lurus nungin gua kada tahu. Aku nih tuha-tuha di Pahumaan. Aku nih tuha-tuha di Sabah Samad, di Sabah Manggis dengan di Pangkalan Kai. Jadi bahari kita sawat belajar kasihan. Bepang lagi di serki itu takdir orang tua kita bahari ya kalau aku nulun nih gen puas bahari di Pangkalan Kai. Nah, takon menyamanya atau kami. Keparakan bahari Keparakan bahari Pahumaan. Mau intangannya bener mana-mana ya ini kita tahu di pabrik rasit itu lah aku tahu juga bahare ingat aku bahare Brebes perasaanku babi bijar sekali ayah maya. Kisah bahari aku tahu simpang kanan simpang kiri Sambah Manggis tahu aku semuaan ngeren aku orang sulong. Artinya suah aja hidup di Pahumaan nah. Nah kita amun tahu kita nih artinya kada tapi beilmu anak jangan umpat bungul kau nakai aku setengah mati begawi sampai kada sekolah nih demi kau harus sekolah biar mama nih cukup umak nih aja yang bungul kam jangan biar umak nih jadi kuli babu orang jadi sawit yang penting kam sekolah nakai antar anak ke pondok antar anak ke TPA lajari ngaji kalau inya bisa ngintu yang menyelamatkan kita di kubur kena. Kita disiksa di kubur. Nah, jangan menadahkan 2 tangan di atas kubur. Allahumma gfirli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ketika itu pula kita kada diajab dilepaskan siksaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mun anak kada soleh, jangan berdoa ke kubur gin kada lagi. Sekali mah antaran itu juga. Kadanya menjerahi lagi. Kada percaya banyak sudah terjadi. Ada orang kada suah berjarah ke kubur pas naik haji aja orang, pas bulik, kena dahulu aja bulik. Cari kubur rumahmu dahulu, jarah dahulu. Berjam-jam mencari kuburan kawitan, kada tahge. Mana aja orang kuburan rumahmu? Hari itu di sini aja. Hari itu. Sudah 4 tahun yang lalu. Di sini aja. Apa maka kandidat aja. Pabila aja orang hari itu. Dari yang pertamanya mati itu, Pak. Ya, ngomongin itu aja 10 tahun sudah aja orang. Mana skip tuh, pian seminggu gini, kada menit bisa kada ingat lagi. Orang banyak cari sampai 2 jam kada tetamu, bah jam malu aku dan orang ini aja. Barang kubur aja aku tangisi. Lihatnya kubur pindah tageh, itu tangisinya. Besisigen nangis. Gawil orang. Nyapa kau nangis di sini aja. Kuburan rumahku lain, ya kuburan Cina kau tangis. Sadeng ngelakuan. Nah itukah kita yang kita banggakan bisa anak ada yang kita banggakan tuh anak yang ingat wan kita yang setiap sembahyang menadah 2 tangan Allahumma gfirli dunubi wali walidayya itu yang kita harapkan. Maka dari itu Pak kita nilah habis sembahyang jangan tertinggal amalan kita Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira
Berapa? 5 kali. Siapa yang mengamalkan habis sembahyang 5 kali membaca doa itu, kita dicatat termasuk sebagai anak yang soleh dan solehah. Orang tua kita insya Allah akan dilepaskan siksaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang tahu orang tua kita disiksa dan kada? Secara dalam dunia aja kita kada, kalau ingat dan kawitan tuh ya Allah, orang tua tuh gara-gara kada sembahyang tuh gara-gara kita. Bagawi setengah mati sidin, maghrib kadang-kadang masih tengah danau tuh, kita kurang aja, Allahu Akbar sidin masih aja. Nah, untuk siapa tuh? Untuk memberi makan, untuk nafkah kita. Munnya mati mustahil kada kita kada ingat perjuangan lah. Kada jarang orang tua tuh kada sanggup puasa. Siapa sanggup puasa? Sidin begawi tengah hari yang panas nih, sidin begawi menghilang belakang masihan kada puasanya. Kenapa aja orang kau kada puasa? Aku udah sanggup pada puasanya. Jurang jan begawi nyapa dimakan anakku, kita pulang diingatnya. Nah, mun mati mustahil kita nih kada ingat nih. Ingat akan. Nah, Allahumma ghfirli. Ya orang wayah ini kada sama pang dan bahari lah. Oh, ingat bahari. Orang bahari itu nabang pisang-pisang masak pinggir rumah ditabang. Kenanya makan, dihirisnya, nukar gelapung, kacaknya, sanganya, ulah geguduh, bacakan doa arwah aja, sagan yang menanam. Ingat, bahari. Wayah ini nyapa ada. Beri tinggali sawit jualnya, tinggali tanah jualnya. Jika panghendak suah sembahyang hadiah, kayak ada suah lalu haram je yang mati aja. Urang bahari kada kayak itu. Buah kena amun ada buah pakaian bahari gugur buah dudi menjual baruah dulu mengenang orang yang menanam sampai pahalanya. Wah ini kada lagi. Nah disitulah wayah inilah jauh dengan orang-orang kita bahari. Ya memang sudah sampai masanya zamannya. Kadang kita di kampung kalau bahari lah di kampung nih kayak keluarga barataan kita nih. Amun wah ini kada kayak orang asing. Bahkan kada-kada sedikit kadang-kadang sapa adingan di kampung tuh kada bataguran, ada juga. Sepele kadang masalahnya. Amun bahari jangankan dua bading, orang bertetangga nih rukun damai, kada dia yang berarangutan. Apalagi bulan puasa, ulun ingat bahari arwah mama Kak Uma tuh. Kami bahari begandingan rumah tuh dengan datu. Ada kalau datu tuh bahari. Ingat kam, asal hendak buka tuh, oh ade jauh mak. Tuh rantang tuh ade tuh, bawa wadah datu mu situ. Datang. Si datu ni pula kada kena dulu aja buliknya. Bawa rantangmu nih. Masukkannya yang makanan ampunnya. Kami beri guduh, si din beri agar-agar. Saling bahadiah. Nah, antar. Jadi rantang yang diantar tuh kada dia kosong. Datang, nah, diberi ai senangnya saling berhadiah-hadiahan. Wah ini ada kah kita? Ada. Senunuh dibarinya, dibalasnya. Men kita antar itu power atau rantang. Jangan dibalasnya, rantangnya gini hilang. Bakalahi pulang gara-gara rantang itu. Mana aja rantang kau itu? Pai tahu aja. Kau aja ketujuh aku angkutnya. Ngulikan kita bisa aja. Bakalahi. Bujur kan ya, Bu? Bujur lah, Pak. Nderen enggak? Kendaraan, tahu kendaraan. Nah itu bahasa Inggris pulang kendaraan nanti bisa guru Yanor. Jadi itulah. Nah jadi kadida apalagi di kota. Mau di kota tuh nafsi. Bapak kada nafsi. Pagar 5 meter tingginya. Orang garing kita kada tahu. Kadang tahu orang habis mati menigahari. Rami orang apa aja. Menigahari orang 3 hari hanya tahu kita orang mati. Itulah kalau orang-orang bahari itu nyaman, rukun, kompaknya. Apalagi hendak mengawin bahari lah, ai 3 hari itu mencari kayu api. Kita disulung ya lah. Asal anu mencari kayu api, rami, rukun, damai orang bahari, saling membantu. Itulah lah. Nah itulah akhlak dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi memadahi bini Bujasidin kalau menggangan banyaki banyunya. Tuh kata-kata sindiran among kawa kalau bemasak ada lebih bari tetangga tuh dibari. Ini kada benam iwak asapnya maka wadah urang berataan. Wahin tetangga sebelah. Uji tetangga jaba asapnya mah dibari aja. Nawari aja kada ya. Dibari itu hak tetangga lah. Hak tetangga. Apalagi sampai berarangutan jangan. Ini orang berarangutan tuh dunia ini sempit di majelis nih si ikung misalnya pian meranguti si ikung duduk betatai atau duduk berhadapan, nah bingung si ikung buang ke kanan muha, si ikung buang ke kiri dari awal sampai akhir ada bebulik muha, pas bulik bangkak bulu, apa aja orang maka sakit bulu, stambuk gitu aja.
duduk di hadapanku beri muar aja. Apa hidup? Uyuhnya hidup. Berjalan kena pas bertamu bersasaran masing-masing mahantas. Sikung belakang rumah, sikung padang sungai situ. Apa aja maka mahantas. Tuh aja, ada si bungol untuk lalu aja. Aku kada parlo aku melihat muha angin tuh. Nah jadi baik, ada hidup nih kita ulah nyaman aja. Lah jangan mau ulah pusing hidup tuh boy. Kadang mau ulah pusing tuh kada orang lain, kita seorang mau ulah. Aku dijam minik kepala aja, kamu serungan mau ulah minik. Apa aja? Banyak kehendak, kada sesuai keadaan. Tukar selarat, jeka pangkontan, kredit terus gitu ya. Lalu minik kepala. Iya pak, ngamun lagi sawit mahal. Pas murah. Nah, bagaru kepala kada getel. Jeka ku tahu jeka hakun mengeridit. Cuma pulang kita nih asa ridho menerima takdir, nyaman aja hidup. Tapi mun kada ridho menerima takdir, ya bemamai terus gawian. Sawit murah hanya 6 bulan, murah. Tahambur liur menyambeti. Malmel kada pasal apa? Mahal sudah bertahun-tahun tuh berdiam. Mun sudah murah, ya Allah ya Rabbi. Tumbur biar pacul gigi palsu kita menyambat. Amunnya belum masanya naik, kada kawan naik juga. Demo kemana? Mendemo. Syukuri aja. Nya bisa naik serungan gena. Punya naik. Kade guru nya kemurah nih jadi duitnya cash. Ini mana murah? Kada bayar urang pulang. Dalam hatiku siapa kau mamai? Pun aku aja kok anak mahal, anak murah ka sawit. Kada ada urusan. Kenapa? Kada bisi sawit. Jadi jangan olah pusing kepala tuh jangan diulah seorang. Lah, jangan diulah. Akanya dunia nih jangan melihat ke atas. Lihat ke bawah aja. Kalau kita diisi mobil sigi, lihat jangan melihat orang diisi mobil yang 2 biji. Lihat orang yang kada diisi mobil, syukur jadinya. Kada apa-apa, aku diisi mobil yang buruk sigi, yang penting kada kehujanan. Kawan gue tuh pang bermotor aja ini. Yang bermotor jangan sarik. Ada apa-apa, aku bermotor. Kawan gue tuh pang dari bahari, berjalan aja. Yang berjalan jangan sarik. Ada apa-apa, aku berjalan masih kawan gue tuh bang stroke, bapaknya berjalan. Yang stroke jangan sarik. Pun sarik stroke akas mati. Bersyukur. Ada apa-apa, aku stroke tapi aku masih kawa bernapas, masih kawa beristighfar, masih kawa beribadah. Nyaman kalau hidup asal memandang orang yang di bawah. Kalau memandang orang di atas, ya minik kepala. Lihat orang bertukar kipas angin. Panas aku nih abahnya aja. Napa aja bapaknya kau panas. Tuh aja. Si bungol nanti aja. Nukar pulang kipas angin aja. Inya tuam aja penyunyugihnya di kampung mana aja. Nyapa bemaingan orang. Ngintu aja kadenya koes kade aja. Pasti berkredit gitu ya. Pebun hantu kredit ya. Nyapa pulang ngadakan orang hantu kredit. Sarap kurang apa kredit ka hutang ka orang sorang bayari. Jadi orang mintangan kau duit. Apa kau yang memamai? Berarti dangki. Lihat orang kulkas tuh aja, nukar kulkas aja sampai 2 tingkat, pakai apa-apa aja, sarang orang nah. Anak 5 tingkat kayaknya nukar. Kenapa kau yang sarek? Jadi jangan mulah minik kepala. Sanu minik kepala, kerada angin kerada hujan rakai muha. Orang bingungnya apa aja sih dia dah. Timbul merangut dengan aku aja. Rupanya gara-gara nukar kipas angin wara. Sari dengan orang. Ya Allah, makanya boy jangan ketujuh berjalan wadah orang tuh, jangan ketujuh berhati harta orang. Ini berjalan wadah orang mata kelilik kayak mata maling. Lihat horden orang bagus, aja. Berapa kau nukar horden ini aja? Naku nih harganya pula. Orang dengki itu boy kada mau orang lah kada etis menakuni orang tuh kayak ini. Nukar motor kakak aja, ya. Berapa harganya? Sekian. Kontan kah kredit? Kada bagus itu, kada beadab. Mapa menakuni kontan kredit? Itu ada tanda tanya kalau orang nakuni kayak mah aja horden mong ini aja berapa harganya? 5 juta mah aja orang rumah. Iya ayolah aja.
Hordennya nih 5 juta. Berhutang gak kau aja? Mun orang rumah tuh nyambet, ja aku nih berkredit mah ja. Boleh kan keluar? Belum hilang panas burit, nyambet sudah. Tuh minta aja harapnya ya. Horden 5 juta, dahel berhutang aja. Nyambet orang pulang. Dan jadi lalu kita kada tenang hidup nih, jangan mendengki orang. Oh ini rezekinya sudah ditakdirkan Allah, kita sudah ditakdirkan Allah. Rezeki kada mau tahu huruf, kalau sekian kada kawa kita kayak apa sariknya kita, ada kawa kita merubah takdir Allah. Tuh boy, itu aja. Intinya hendak tenang hati. 1, jangan dengki. 2, ridha menerima takdir Allah. Sudah terima takdir. Laki padakan orang kada bungas, biar ada aja hikmahnya. Kada apa-apa aja laki kutu biar hirang kada berduit. HP punya hilang seminggu, aku udah tapi repot kada. Jangan seminggu aja, sebulan nya kada bulik, kada apa-apa aku aja. Mun kau pang aja lakimu mana gagah, hidung mancung, dumpit tabal. Jangan sehari 2 jam jen setengah mati cari. Mau WA pulang, menelpon kada diangkat cari. Takutan laki kawin pulang. Nah, jadi nyaman laki kada tapi paruna. Nah, makanya cari laki itu jangan tapi paruna. Jadi punya hilang kada mencari. Seminggu kada. Apa aja kada mencari. Ja, mana jua ada orang hendak. Aku nih terpaksa bener. Artinya tuh apa? Ridho aja sudah yang terjadi itu. Jangan istilah kata. Ada orang mengatakan kayak ini, laki kamu tuh jadi itu ini. Lalu kita misalnya aku tuh abah aja menyesal kawin dengan kau tuh aja. Jika aku kawin dengan mantanku jadi 2 kali deh naik haji aja. Jangan kayak itu. Apa yang sudah terbaik menurut Allah tuh itu sudah terbaik menurut Allah. Nah sampai sini aja sudah parak jam 3. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barakah, mudahan kawa berdapat pulang, mudahan bertamuan pulang, mudahan selamat, panjang umur, sehat badan. Kita kawa berkumpul, kena berkumpul bukan aja berkumpul di sini, tapi kena berkumpul berataan kita di surganya bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Minta halal, minta ridha, yang berbicara tidak lebih baik daripada yang mendengar, sama-sama bernasihatan dalam kebaikan. Ihdinas siratal mustaqim, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.